Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sehingga kita mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam patriot, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan, kotaku. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 hari ini adalah yang pertama. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan kata kunci dan mempraktekkan isi teks dari kata kunci. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan menulis, upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera, siswa dapat mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera dengan tepat.
Sedangkan materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab. Yang kedua, gagasan utama pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Berikutnya, kompetensi dasar pada pembelajaran 1 subtema 3 kali ini mencakup muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Baiklah anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Gambar ini mengisahkan sebuah peristiwa yang sering terjadi di dalam kelas. Coba diperhatikan dengan seksama. Baiklah, gambar ini adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat. Jadi anak-anak, Pancasila itu bukan cuma sekedar dihafalkan, tapi kalian harus berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ini adalah salah satu contoh menghargai pendapat teman saat diskusi. Nah, menghargai pendapat teman merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan mengamalkan Pancasila juga merupakan salah satu tanggung jawab sebagai warga negara. Muatan PPKN, tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kalian harus berusaha adil, balance antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, contoh sikap tanggung jawab. Yang pertama adalah kalian belajar dengan rajin, belajar dengan baik, agar kelak kalian menjadi penerus bangsa. Yang kedua, selalu membela nama baik negara kita Indonesia. Dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh keikhlasan. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja ke mall bersama orang tuamu? Nah, berbelanja pakaian buatan dalam negeri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Ada banyak motif-motif batik yang bagus-bagus dan modelnya, kemudian kualitas jahitannya juga tidak kalah dengan buatan luar negeri. Jadi, ayo bangga menggunakan produk dalam negeri. Anak-anak, kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, apalagi contoh pelaksanaan tanggung jawab yang kalian ketahui? Bagus sekali jawaban kalian. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepada kalian, kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang ketiga, yuk, apalagi tanggung jawab kalian sebagai warga negara? Tepat sekali.
menjadi teladan bagi rakyat. Ini khususnya bagi para pejabat ya, dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Kalian bisa jadi teladan? Bisa. Teladan untuk adik-adik kalian, adik-adik di rumah maupun adik kelas kalian. Berikutnya yang keempat. Apalagi contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara? Boleh. Betul sekali. Bagi para pelajar, bagi kalian, dengan belajar giat untuk meraih cita-cita, mewujudkan warga negara yang cerdas. Berikutnya yang kelima, apalagi nih contoh dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara? Oke, bagus. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Termasuk kalian sebagai pelajar, kalian harus cerdas dan juga cermat dalam bertindak mengambil keputusan. Kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Yang pertama, kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana menentukan letak gagasan utama? Selanjutnya yang kedua adalah kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Yang ketiga, kita dapat menyajikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Mari anak-anak, kita akan belajar menentukan gagasan utama dari sebuah paragraf. Ayo kita membaca bacaan berikut ini. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa kita tidak hanya untuk dihafalkan saja, namun harus diamalkan dalam sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat berdiskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar membaca,
menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa kita. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, ayo kita berlatih untuk menemukan gagasan utama dan menentukan letaknya. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab dan letaknya berada di awal paragraf 1. Berikutnya paragraf kedua. Apa gagasan utama paragraf kedua? Benar sekali. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya berada di akhir paragraf 2. Berikutnya paragraf ketiga, gagasan utamanya apa ya? Dan letaknya di mana? Di awalkah atau di akhir paragraf ketiga? Benar sekali. Gagasan utama paragraf ketiga adalah tanggung jawab warga negara. Terletak di awal paragraf ketiga. Dan berikutnya paragraf keempat. Apa gagasan utamanya dan letak gagasan utamanya ada di mana? Awal atau akhir? Benar sekali. Gagasan utama paragraf keempat adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Dan letaknya berada di awal paragraf keempat. Kita lanjut ke paragraf kelima. Gagasan utamanya dan letak gagasan utamanya di mana? Di awal atau di akhir? Benar sekali. Gagasan utama paragraf kelima adalah wujud dari tanggung jawab. Dan letak dari gagasan utama ini ya berada di awal paragraf kelima. Dan yang terakhir, apa gagasan utama paragraf ke-6 dan di mana letaknya? Benar sekali. Gagasan utama paragraf ke-6 adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Dan gagasan utama ini terletak di akhir paragraf ke-6. Wah, ternyata anak-anak ibu semua sudah paham ya tentang gagasan utama setiap paragraf? Selamat, berarti kalian sudah paham apa yang sudah ibu jelaskan. Kita akan lanjut anak-anak ke muatan IPS. Makna proklamasi kemerdekaan.
Negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sudah 76 tahun negara kita merdeka. Nah, kalian sebagai pelajar, makna apa yang kamu dapatkan dari proklamasi kemerdekaan negara kita? Peristiwa proklamasi menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya untuk kalian seorang pelajar, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh serta berprestasi. Baiklah anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakatnya hanya diam, berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa mensejahterakannya? Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Baiklah, kita sampai di penghujung video pembelajaran ini. Bu Linda ucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kiranya bermanfaat bagi kalian. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, harus selalu ingat protokol kesehatan 3M. Menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Akhir kata dari Bu Linda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.